Aku berdoa pakai berdoa terus kan aku nggak bisa bahasa Indonesia, aku pakai bahasa Inggris. Oke, ready? It's a privilege to be here today Suatu kehormatan bisa berada di sini hari ini and to share with you. dan berbagi kepada kita semua. I want to start with the Great Commission. Dia akan mulai dari the Great Commission itu apa ya? From Matthew 18, Matius 28, 16 to 20. 16 sampai dengan Punya pilihan. ya, pengutusan murid-murid ya. The Great Commissioning itu pengutusan murid-murid, jadi yang paling agung, pengutusan agung ya bahasa Indonesia. Amanat agung. Ya. Helena said she will read the scripture, save some time for the teaching. Ya, oke. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah ke mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Jesus' last words to his disciple. Itu adalah kalimat terakhir yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya di dunia ya. Go therefore and make disciples of all nations. Pergilah kamu menjadikan murid bangsa-bangsa menjadi muridku, semua bangsa. And that's why I'm here, Karena itulah dia ada di sini. as part of the call to make disciples of all nations. Menjadi bagian dia melakukan amanat agung ini. And I want to thank you Dan dia mau terima kasih kepada for the work you do teaching the children. ya dengan pelayanan yang telah kita semua lakukan untuk melayani anak-anak. You have such an important role in the kingdom of God. Kita semua mempunyai peran yang sangat penting ya, peran yang sangat penting di kerajaan Allah. Training the children up to be disciples. Melatih anak-anak menjadi murid-muridnya, menjadi pengikutnya. To know the word of God. Mengerti Alkitab ya, firman Tuhan. To know the truth of who God is. Mengerti kebenaran siapa Tuhan itu. We live in a world that teaches so many lies. Kita tinggal di dunia yang mengajarkan banyak sekali kebohongan-kebohongan yang kelihatannya true lies ya, kebohongan ya. But you are showing the truth to the children. Tapi kita menunjukkan kebenaran kepada anak-anak itu. This is such an important role in the kingdom of God. Ini sangat penting di dalam kerajaan Tuhan ya, peran yang sangat penting di dalam kerajaan Tuhan. We can see Jesus really valued children. Kita bisa melihat bahwa Tuhan itu sangat menghargai anak-anak. Anak-anak itu berharga sekali di mata Tuhan. When the adults think, don't bother Jesus. Waktu orang-orang dewasa bilang, nggak usah dipikirin anak-anak ya. He said, let the children come to me. Dia bilang, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. For theirs is the kingdom of God. Karena itulah bagian kerajaan Allah untuk mereka. The next scripture, Proverbs 22:6. Amsal 22 ayat 6. Train up a child in the way he should go. Tak baca ini ya, 22 ayat 6. And when he is old, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia pun tidak akan menyimpang dari jalan itu. He will not depart from it. Ya, tidak akan menyimpang dari jalan itu. You are training up the children in the way they should go. Kita semua sudah mengajarkan mereka
jalan di mana mereka harus jalani ya, di mana mereka harus lewati ya. Giving them the foundation of truth Memberikan fondasi kebenaran that will build their lives. yang akan membangun kehidupan mereka. A strong foundation of who God is. Fondasi yang kuat tentang Tuhan Allah itu siapa. Who Jesus is. Siapa itu Tuhan Yesus. So when the storms come, Jadi ketika ada badai datang, when the winds come, ketika angin datang, they can stand firm in life mereka akan bisa berdiri tegak dengan kuat and know the truth. dan tahu kebenaran. It's only the truth of Jesus that sets us free. Hanya kebenaran Tuhan Yesus yang bisa membebaskan kita. We have this beautiful scripture in Romans 15:13. Kita itu punya ayat yang luar biasa di Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13 berkata, saya bacakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. May the God of hope Kiranya Tuhan Allah, Tuhan pengharapan, He is a God of hope. Dia adalah pengharapan. And it's only Him that can fill us with peace and joy. Hanya Dialah yang bisa memenuhi kita dengan damai sejahtera dan sukacita. So that we can abound in hope. Jadi supaya kita bisa melekat kepada pengharapan itu. Because the world doesn't have much hope. Karena dunia ini tidak punya pengharapan sama sekali. There is so much despair and sadness in the world. Penuh banyak kedukaan ya, banyak yang menyedihkan. But we can show hope through the power of the Holy Spirit. Tapi kita bisa menunjukkan harapan itu melalui kuasa Roh Kudus. You know, Jesus said, Tuhan Yesus berkata, I must go to the Father aku harus pergi ke Bapakku di surga so that the Holy Spirit can come. supaya Roh Kudus datang kepada kita. It's the Holy Spirit's power within us that we have. Ya, adalah kuasa Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. This is really a miracle Ini adalah mukjizat that the God of heaven, bahwa Tuhan Allah di surga, the creator of the universe, pencipta seluruh alam semesta, dwells in us tinggal di dalam kita in the form of the Holy Spirit, dalam bentuk Roh Kudus, giving us power memberikan kita kuasa to fulfill the Great Commission. Untuk memenuhi amanah agung, To go and make disciples of all nations. untuk pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid-muridnya. I had quite a difficult childhood. Diane mempunyai masa kecil yang sangat berat. I had 3 brothers, Dia punya 3 saudara laki-laki, 2 sisters, 2 saudara perempuan, 5 stepbrothers, 5 saudara laki-laki tiri, and 2 stepsisters. dan 2 saudara perempuan tiri. So I grew up with 13. Jadi dia tinggal bersama 13. In my house we had 4 girls in the girls' room, Ada di rumahnya Diane itu 1 kamar 4 anak perempuan, 4 boys in the boys' room, satu kamar untuk 4 anak laki-laki, and some stepbrothers in the caravan in the backyard. dan laki-laki yang lain tinggal di karavan di belakang rumah. Just 1 bathroom in the house. Hanya 1 kamar mandi. Puji Tuhan. Thank God the toilet was separate. Thank God. Puji Tuhan, toiletnya terpisah ya. Jadi kamar mandi sendiri, toiletnya sendiri. My father was not really a good father. Papanya dia bukan papa yang baik. First, he really liked sons.
dia pertama-tama dia lebih suka anak laki-laki, makanya anak laki. So he was not happy when I was born a girl. Jadi waktu dia lahir perempuan dia nggak suka, dia sedih. He was also very violent. Dia juga sangat violence ya suka mukuli lah gitu ya. And he used to beat up my mother. Dia sering memukuli ibunya. Which is why when I was 4 years old, Itulah kenapa waktu dia umur 4 tahun, my mum left my dad mamanya dia meninggalkan ayahnya and married my stepfather when he was 18. dan menikah dengan papa tirinya. I had a lot of trauma in my life Dia punya banyak trauma di dalam kehidupannya. because of my step family. Karena saudara tirinya, keluarga tirinya. I was also sexually abused as a child for many years. Ya, dia secara waktu kecil dia seksually abuse di pelecehan seksual waktu dia sejak masih kecil selama beberapa tahun. So my childhood was very difficult. Ya, masa kecilnya sangat berat. I was bullied at school. Dia dibully di sekolah. So when I turned 15, Ketika dia berusia 15 tahun, I leave school. I don't graduate. dia nggak pergi ke sekolah, tidak lulus sekolah, drop out. But my mum take me to church Tapi mamanya dia mengajak dia ke gereja. from when I'm 5 years old. Waktu dia mulai 5 tahun. So even though I have all of these problems, Meskipun dia mengalami beberapa masalah ini, all of these difficulties, semua masalah, semua kesulitan ini, I knew God's love. dia tahu Tuhan itu adalah kasih. And while I have pain from being rejected by my earthly father, Walaupun dia punya sakit ya, penolakan dari papanya, ya dia itu sakit, itu adalah trauma juga ya, sakit ya, pain, ya. I learned that God loved me as my heavenly Father. Dia belajar bahwa Tuhan Allah Bapa itu adalah Bapa surgawi yang mengasihi dia. One of the scriptures he gave me, Salah satu ayat yang diberikan kepada Daniel. before I form you in the womb, Sebelum aku menjadikan kamu di rahim, I knew you. aku sudah tahu kamu. Before you were born, Sebelum kamu dilahirkan, I set you apart. aku sudah mengkuduskan kamu. I have Dipisahkan. anointed you to be a prophet to the nations. Aku sudah mengurapi kamu menjadi nabi untuk bangsa-bangsa. Do you know the word of God is prophetic? Apakah kita semua tahu bahwa firman Tuhan itu sangat profetik, sangat profetik itu bahasa Indonesianya apa? When we speak the word of God, we are prophesying. Firman Tuhan itu adalah nubuat-nubuat. Jesus said, Tuhan Yesus berkata, "For God so loved the world." Tuhan sungguh mengasihi. Ya, you know right, Yohanes, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka sehingga Dia yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa melainkan mendapat hidup yang kekal. Whoever believes in God, Siapapun yang percaya kepada Tuhan, we all have an equal opportunity to come to God as the loving Father. semua itu punya kesempatan yang sama untuk percaya kepada Tuhan. Semua kesempatannya sama. You are helping the children to understand. Ya, kita membantu anak-anak mengerti ini. When you share the love of God with them, Waktu kita membagikan kasih Allah, that anyone who believes in God's love, siapapun yang percaya kepada kasih Allah, believes in Jesus, percaya kepada Tuhan Yesus, can have eternal life with our Father in heaven. akan mempunyai kehidupan yang kekal di surga. You are helping the children to become disciples. Kita membantu anak-anak ini untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus, pengikut Yesus. You know, it takes sacrifice to be a Sunday school teacher.
perlu pengorbanan untuk menjadi guru sekolah minggu. You have to learn Kamu harus belajar to spend time. What am I going to teach the students? kita harus memerlukan berapa banyak waktu untuk menyiapkan pelajaran yang kita berikan kepada anak-anak. It's a commitment, Itu adalah komitmen, effort, usaha, sometimes some money. kadang-kadang uang juga. This is one way that you are taking up your cross and following Ini Jesus. adalah salah satu cara untuk memikul salib kita untuk mengikuti Yesus. You know, if we are willing to give our life for Jesus, Kalau kita mau memberikan hidup kita mengikuti Yesus, that's when we actually find true life. saat itulah kita akan menemukan kehidupan yang benar. The world today teaches, Dunia saat ini mengajarkan do what makes you feel happy. lakukan apa yang membuat kamu happy, Do what you want. lakukan apa yang kamu mau, Whatever you want to do. apapun yang kamu mau lakukan. But this is not the way of Jesus. Tapi ini bukan caranya Tuhan Yesus. We are called to do what makes God happy. Kita itu terpanggil untuk melakukan apa yang membuat Tuhan Yesus itu suka. But I know when I do what makes God happy, Tapi dia tahu kalau kita melakukan apa yang membuat menyenangkan hati Tuhan, when I find my true purpose, ketika dia menemukan tujuan hidupnya yang That's- benar, that's what brings true happiness. itu yang membawakan dia kepada kebahagiaan sejati. One of your challenges Ini salah satu tantangan kita, is to teach the children mengajarkan kepada anak-anak that doing what makes them happy melakukan apa yang membuat mereka bahagia, might not in the end make them happy. pada akhirnya belum tentu membuat mereka bahagia. But following the truth of the Bible, Tapi mengikuti kebenaran Allah di dalam firman Tuhan, the truth of God's word, kebenaran firman Tuhan, this will bring them happiness. itu yang membawa kebahagiaan sejati. This is one of my favorite scriptures. Ini adalah salah satu ayat favoritnya dia. From Luke 4 verse 18. Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 19. Jesus is in the synagogue on the Sabbath day. Yesus ada di sinagog pada hari Sabat. And they hand Jesus the book of Isaiah. Dan mereka memberikan buku Yesaya, And he turns to the prophecy about himself. dan dia membaca di buku profesi tentang dia sendiri, tentang Tuhan Yesus. And he tells them, Dan dia berkata, Roh Tuhan ada padaku karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Jesus has sent me to heal the brokenhearted. God has sent me to heal the brokenhearted. Tuhan sudah mengutus dia untuk menyembuhkan orang-orang yang hatinya hancur. So some of your children, Beberapa dari anak-anak kita, like me, might have had broken heart in childhood. ya mungkin seperti Dayan, sudah mempunyai hati yang hancur. Maybe they have some trauma Mereka mungkin punya trauma-trauma from being a girl menjadi seorang anak perempuan, because they feel looked down on. yang anak perempuan yang dikecilkan, yang tidak dianggap, diremehkan. Or maybe bullying, Atau mungkin dibully, maybe verbal abuse. mungkin pelecehan secara verbal, kata-kata, Or even maybe sexual abuse. atau mungkin bahkan pelecehan seksual.
But you are able to bring God's healing. Tapi kita sebagai guru bisa membawa pemulihan dari Tuhan As you share the love of Jesus in your classes. saat kita membagikan kasih Kristus saat kita ada di kelas. As you share what Jesus came to do. Ya, saat kita membagikan kepada mereka, memberitakan apa yang Tuhan lakukan, Tuhan Yesus lakukan ya di dalam kehidupan mereka. I can honestly say I have no despair in my life. Dia secara jujur bisa berkata bahwa dia tidak punya kesedihan di dalam. Jesus healed all of my brokenness. Tuhan sudah memulihkan dari kehancuran itu. Set me free from all of that pain. Ya, dia sudah membebaskan dari traumanya ya, sakitnya itu. And that's what Jesus wants to do for you Dan itulah yang Tuhan Yesus ingin lakukan kepada kita, and for the children. juga kepada anak-anak kita. Heal anything that is wounded or broken or hurt. Menyembuhkan apa saja yang terluka atau bahkan sudah hancur. God has given us a covenant promise. Tuhan sudah memberikan janji, covenant, janji ya. One that many people don't understand today. Banyak yang covenant, yang promise, janji yang banyak orang tidak tahu. You will hear, the 10 Commandments, Old Testament. 10 perintah Allah itu adalah perintah dari perjanjian lama. We don't need to follow them. Kita nggak perlu ikutin itu. But Jesus said, Tapi Yesus berkata, if you love me, kalau kamu mengasihi aku, keep my commandments. lakukan perintahku. Jesus said we must love the Lord with all of our heart Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu and love our neighbor as ourselves. dan sesama kita seperti kita mengasihi diri kita. If I love my neighbor, Kalau kita mengasihi sesama kita, I can't steal from them. aku nggak bisa mencuri dari mereka. If I love my neighbor, Kalau aku mengasihi sesamaku, I can't lie to them. aku nggak bisa bohong kepada mereka. Everything in the 10 Commandments Semua yang ada di 10 perintah Allah is based on love for God adalah berdasar pada kasih Tuhan and love for our neighbor. dan kasih kepada sesama kita. So we keep the commandments Jadi kita melakukan perintahnya as a way of showing our love for God. sebagai cara kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan And showing our love for one another. dan menunjukkan kasih kepada sesama kita. There are 4 ways that Satan tries to distract us from fulfilling the Great Commission, the first scripture. Ya, ada 4 cara iblis bagaimana mendistract kita, mengalihkan kita untuk tidak memenuhi amanat agung ini. Firstly, he will try to distraction from God's plans and purposes. Iblis ingin mengalihkan kita dari rencana Tuhan. Then Then he tries to use division. Juga menggunakan Division. pemecah belahan, ya, menggunakan pecah belah kita. To divide us Belanda. with unforgiveness and offense. Ya, memecah belahkan kita dengan tidak mau mengampuni. And what is the other one? Unforgiveness and offense. Dan offense itu tidak mau mengampuni dan juga tetap I don't know offense. You say this, I don't like you. Ya, iblis itu mengatakan kepada kita, katakan aku nggak suka sama kamu. Ya, membuat kita seperti itu. He tries to diminish you. Iblis juga akan berusaha untuk mengecilkan kita. Who do you think you are? Kamu itu siapa? You're not good enough to be Sunday school teacher. Kamu itu nggak cukup baik menjadi guru sekolah minggu. To make you think you are small.
membuat kamu berpikir bahwa kamu itu kecil, tidak berarti, and to deceive you. dan mengelabui kita. The first question in the Bible from Satan: Pertanyaan pertama dari setan, did God really say? Setan menanyakan kepada Hawa, apakah benar Tuhan mengatakan itu? This is a question we often hear today. Ya, itu banyak sekali pertanyaan yang sering kita dengar saat ini. Oh, I know it says that. Apa? I know it says that. I know the Bible says that. Aku tahu itu yang dikatakan firman Tuhan. But I don't think a loving God would say that. Tapi aku pikir Tuhan yang mengasihi itu tidak akan berkata seperti itu. I just feel that God. Aku hanya merasa bahwa Tuhan. Many people are deceived by feelings. Ya, banyak orang itu tersesatkan karena perasaan. Rather than listening to the word of God and His truth. Daripada mendengarkan kebenaran Tuhan. So, division. I'll unpack those a little bit more. Ya, dia akan membukakan sedikit lebih banyak. Offense. It's so common. Offense itu sangat common. Jadi saling serang itu sangat biasa. People in church deciding they don't like somebody. Orang di gereja memutuskan untuk tidak suka sama seseorang. I just don't like you. Aku dah tidak suka sama orang itu. And they think it's okay to have bitterness and anger in their heart. Dan kita merasa bahwa itu oke, mempunyai rasa pahit dan ketidaksukaan itu. But this is not how God has taught us to live as Christians. Tapi ini bukan caranya Tuhan yang sudah diajarkan kita sebagai orang Kristen. We are taught to live with love and forgiveness. Tuhan mengajarkan kita untuk berhidup di dalam kasih dan pengampunan. Sometimes things aren't really what they seem. Ya, kadang-kadang sesuatu itu bukan benar-benar yang kita pikirkan. I'm going to give you a well-known example. Dia akan memberikan contoh yang sangat terkenal. But a perspective that we don't usually talk about. Tapi perspektif yang cara pandang yang sering kita tidak bicarakan. Remember when Jesus was in Potiphar's house, right? Was the house Yusuf in Potifar. Waktu Yusuf di tempat Potifar, di rumahnya Potifar. His wife tried hard to seduce him. Ya, istrinya berusaha keras untuk merayu dia. Come and sleep with me. Come and sleep with me. Ayo tidur sama saya. Yusuf obeyed God. Taat kepada Tuhan. He had a good heart. Dia punya hati yang baik. But his wife lied to Potiphar. Tapi istrinya itu berbohong kepada Potifar. He said, Yusuf. she said, Joseph tried to sleep with me. Ya, jadi istrinya itu bilang Yusuf berusaha untuk tidur bersama dengan saya. Itu istrinya Potifar bilang itu. Imagine Potiphar. Bisa dibayangkan Potifar? He trusted Joseph. Dia percaya kepada Yusuf. He felt betrayed by Joseph. Dia merasa sangat dikhianati oleh Yusuf. Because of his wife. Karena istrinya. He believes a lie. Dia Potifar percaya kepada kebohongan. So sometimes we can believe a lie. Kadang-kadang kita percaya kebohongan and be angry at someone. Dan marah kepada seseorang. There are some things we will never know till we get to heaven. Ada sesuatu yang kita kadang-kadang tidak tahu sampai kita sampai ke surga. Jesus said, "Love your enemies." Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Bless those that persecute you. Berkati mereka yang mengumpat, ya, mengumpat, ya.
menganiaya kamu, that you may be sons of your Father in heaven. supaya kamu menjadi anak-anak Tuhan Allah di surga. So, we must remember when we feel angry or hurt, Jadi ingat saat kita merasa marah atau merasa tersakiti, this is Satan trying to divide us as God's family. ini adalah cara setan untuk memisahkan kita, mengadu kita di dalam keluarga kita. We have to walk in love and forgiveness. Kita harus berjalan di dalam kasih dan pengampunan. God has made us male and female, Tuhan sudah menciptakan kita laki-laki dan perempuan. created in His image. Diciptakan segambar dengan Allah. You are created in the image of God. Tuhan menciptakan kita semua segambar dengan Allah. Just think about that. Dan pikirkan itu. I am created in God's image. Dia diciptakan di dalam gambaran, sesuai gambaran Tuhan. If you really think about that, Kalau kita benar-benar memikirkan ini, for no other reason, tanpa ada alasan lain, you should feel good. kamu harusnya merasa bagus, baik-baik. Created in the image of God, Diciptakan di dalam gambarannya Tuhan, male and female. laki-laki dan perempuan. You know, Satan hates God, Kamu tahu bahwa setan itu benci sama Tuhan. and he hates us because we are created in God's image. Dan setan benci kepada kita karena kita itu diciptakan segambar dengan Allah. Satan is at war with man and woman. Setan itu sedang dalam peperangan dengan laki-laki dan perempuan. One of the things I hear your pastor was talking about is the need to make sure you know the truth and teach your kids the truth. Dia dengar bahwa ibu gembala kita mengingatkan kita untuk mengajarkan kebenaran. The world is trying very hard to attack the truth. Dunia dengan sangat berusaha dengan keras untuk menyerang kebenaran. That we are born male and female. Bahwa kita terlahir laki-laki dan perempuan. There is no other gender. Tidak ada gender yang lain. No science for a boy in a girl's body. Tidak ada sains di laki-laki dan perempuan di satu tubuh. Or a girl in a boy's body. Oke. Tidak ada perempuan di tubuh laki-laki dan tidak ada laki-laki di tubuh perempuan. No scientific evidence, but an agenda. Tidak ada ilmiah ya, ilmu ilmiah yang membuktikan. A war on us as God's creation. Ini adalah perang yang dilakukan untuk God's creation, jadi ciptaan Tuhan. It may not be a big issue in Indonesia yet. Mungkin tidak isu yang besar di Indonesia ini belum terjadi secara nyata di Indonesia. I've heard that in Singapore, Dia dengar bahwa di Singapura the ruling party pemerintahan yang berkuasa saat ini has LGBT activists in election. dia sudah ada LGBT boleh masuk ke dalam pemilihan. They tried to get in and change the laws, Ya, mereka berusaha mengganti hukum. so even many Christians in Western countries Bahkan banyak orang Kristen di bagian barat are believing lies. percaya kepada kebohongan ini. I was born homosexual. She was born Lie. bukan you. The lie, It's wrong ini bisa salah terjemahan dia. a lie they believe. Kebohongannya itu ada orang yang percaya bahwa dia itu dilahirkan sebagai homoseksual. But no one was born homosexual. Tapi tidak ada seorang pun yang lahir This is sebagai another homoseksual. lie from Satan. Ini adalah kebohongan dari setan. Evil being called good, Kejahatan dianggap kebaikan,
and good being called evil. Dan kebaikan dianggap kejahatan. In 2017, 2017, I stood in Australia when we have gay marriage debate. Dia waktu itu di tahun 2017 ada debat antara gay marriage ya. Jadi pernikahan sesama jenis itu ada perdebatan di situ dan dia stand itu artinya ambil berdiri against that itu ya. I support no to gay marriage. Ya, dia support tidak ada perkawinan dengan sejenis. Because I did that, karena dia melakukan itu, when they passed the law for gay marriage, ketika hukum perkawinan sejenis itu sukses ya, masuk ke dalam pemerintah, activists attacked me. Banyak aktivis menyerang dia. And I lose my accreditation as mental health instructor. Dan dia kehilangan akreditasinya, lisensinya dia, surat izinnya dia menjadi konselor. Karena dia sebetulnya kan mental health counselor. Dan itu sudah terakreditasi. Itu dicabut. If you stand against lies, saat kita itu berdiri melawan kebohongan, you may be unpopular. Kemungkinan besar kita menjadi tidak populer. You may pay a high price. Kamu harus membayar harga yang mahal. You may lose your job even. Bahkan kehilangan pekerjaan kita. As me and many friends did. Seperti dia dan teman-temannya dia. But standing up for truth is so important. Tapi berdiri untuk kebenaran itu sangat penting. So, God tries to diminish us. Satan tried to. Yes, Satan tried to diminish us. Satan berusaha mengecilkan kita. Who do you think you are? Kamu itu siapa? I'm just a girl. Aku hanya perempuan aja. I was the youngest daughter. Aku anak paling kecil. High school dropout. Tidak lulus SMA. So in the world's view, Di mata dunia, like many in the Bible, seperti beberapa I was one of the least likely for God to use. Dia adalah yang paling terkecil, yang tidak mungkin dipakai oleh Tuhan. You know, it says God takes the foolish things of the world. Kita tahu Tuhan mengambil yang paling bodoh di dunia. Because the wisdom of God, tetapi karena hikmat Tuhan, is wiser than the foolishness of man. Lebih bijaksana daripada kebodohan manusia. Satan tries to make you doubt yourself. Ya, Satan akan membuat kita ragu-ragu dengan diri kita sendiri. To doubt who you are. Ragu-ragu siapa kita ini. I'm not a very good teacher. Aku nggak guru yang baik. I'm not good with kids. Aku nggak baik dengan anak. Maybe I shouldn't teach Sunday school. Mungkin sebaiknya aku nggak ngajar Sunday school. You have to ignore. Kamu harus mengabaikan the voice of Satan's criticism. Ya, suara setan yang mengkritik kita. Even Moses, one of God's greatest leaders, bahkan Musa, salah satu pemimpin yang luar biasa, doubted himself. Juga meragukan dirinya sendiri. I can't speak. Aku nggak bisa bicara. Another one said, I am least in my tribe. Aku ini paling terkecil di sukuku. Another in the Bible, I am just the youngest. Aku ini hanya yang paling muda. David, King David. Daud, Raja Daud. Jesse's son. Anaknya Jesse. Shepherd boy in the field. Penggembala di padang. They don't call him when the prophet comes to look for the next king. Waktu Nabi itu datang untuk mencari raja untuk bangsa Israel, dia tidak dipanggil ya. Man doesn't know. Orang tidak tahu. But God knew. Tapi Tuhan tahu. This shepherd boy, bahwa gembala ini called to be one of the greatest kings of Israel, dipanggil untuk menjadi raja yang terhebat di Israel.
Maybe, like me, you can drop out of school. Mungkin seperti dia bisa drop out dari sekolah. I'm not educated. Dia bilang dia tidak terpelajar, tidak terdidik ini. Nah, sekolah tapi sekolahnya macam-macam. But God is looking for people who are willing to follow Him. Tapi Tuhan melihat orang-orang yang bersedia mengikuti Dia, to honor Him. menghormati Dia. Far more important than education. Lebih penting daripada pendidikan. He equips us Dia melengkapi kita to do the work He calls us. Melakukan pekerjaan yang Dia sudah panggil untuk kita lakukan. The deception we spoke about. Kebohongan yang kita bicarakan. Did God really say? Apakah Tuhan benar-benar mengatakan itu? There are so many deceptions Banyak sekali kebohongan in the Western church today. di gereja-gereja di negara barat. You know, one deception they are pushing Yang saat ini kebohongan yang sedang di-push ya, sedang disemarakkan gitu ya. one family under God. Satu keluarga di bawah Tuhan. Muslim, Hindu, Buddhist, Buddhis, one family under God. one family under God. Satu keluarga di bawah Tuhan. But we know that the Bible says, just go to the next one. I think we're Yeah. running out of time. Ya. Next one. Ya. So, in 2016, Di tahun 2016 the Oxford Dictionary, di Oxford, di kamus Oxford, the word for the year kata di tahun itu was post-truth. adalah post-truth. It defined this as, This is too complex. Just Yeah, give I- example. it defined this as Ini menggambarkan feelings seperti are more important perasaan lebih penting than objective facts. daripada fakta nyata. What I feel, Apa yang saya rasakan, what I think apa yang saya pikirkan is more important than the actual truth. lebih penting daripada kebenaran. So, this is what we now live in our world with, Ini loh, kita tuh sekarang hidup di dalam keadaan ini. and why evil is called good, Kenapa? Jadi itulah kenapa evil kejahatan itu dikatakan baik and good is called dan evil. kebaikan itu dikatakan jahat. Because people don't believe truth. Karena tuh orang-orang tidak percaya kebenaran. They'd rather believe their feelings. Mereka lebih percaya pada perasaannya. Jesus said, Tuhan Yesus berkata, I am the way, Aku adalah jalan, the truth, and the life. kebenaran dan hidup. No one comes to the Father Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapakku except through me. selain melalui aku. This is a truth you must teach often. Ini adalah kebenaran yang harus diajarkan kepada anak-anak kita sesering mungkin. Because many people are pushing one world church. Karena banyak sekali One World Church itu satu gereja itu sedang dipromosikan ya, digembar-gemborkan. Which is Satan's deception against the truth. Ini adalah penyesatan dari setan. Jesus' only way to heaven. Hanya Tuhan Yesuslah jalan satu-satunya ke surga. I was invited to a conference in Korea. Dia diundang di Korea, Many churches banyak gereja and many religions. dan banyak agama lain. And at the end they have a memorial service. Di akhir itu ada ibadah memorial ya. For Reverend Moon. For what? Reverend Moon. For Reverend Moon, One- Pastor Moon, Pendeta Moon. 1 year after he died.
setahun setelah dia meninggal. And they call him true heavenly parent. Oh, oke. Jadi ada ibadah mengenang Pastor Moon, ya, dan memanggil dia sebagai True heavenly parent. Bapak yang kebenaran dari surga. And his wife, Dan istrinya part of that. bagian dari movement ini. They said when his wife come into memorial service, Waktu istrinya itu datang di ibadah memorial ini ya, Pak, di sini apa? Ibadah pengingatan ya, peringatan ya, mengenang seseorang ya. we must bow to her as true heavenly parent. So orang-orang harus menyembah, menundukkan ya, sujud di hadapan orang tua surga. I was in the front. Dia ada di depan. Thousands and thousands of people. Beribu-ribu orang. I knew I could not bow Dia tahu bahwa dia tidak boleh, to tidak a bisa human menyembah as a god. sebagai perempuan kepada manusia yang menganggap dirinya Tuhan. So I stood while all these people around me bowed. Dia tetap berdiri di mana yang lain-lain itu menyembah. Even many Christian leaders. Bahkan banyak orang-orang Kristen, pemimpin-pemimpin Kristen. That's why we have to be rooted and grounded in God's word. Jadi itulah sebabnya kenapa kita harus berakar di dalam kebenaran Tuhan. Just as Shadrach, Meshach, and Abednego Seperti Sadrak, Meshach, dan Abednego didn't bow to the idol, tidak menyembah patung, we don't bow to the world's idols. kita tidak menyembah patung ilah-ilah yang lain, And we can trust God. dan kita bisa percaya pada Tuhan. You know, they said, if you throw us in the fire, Dia berkata kalau kita dimasukkan ke dalam and api we die, dan kita mati, God is still God. Tuhan akan tetap Tuhan. That's the kind of faith we have to have. Itulah iman yang harusnya kita punya. Because we live in a post-truth world. Karena kita hidup di post-truth ini ya. We have to guard our hearts and minds. Kita harus menjaga hati dan pikiran kita. And guard the hearts and minds of your children. Dan menjaga hati dan pikiran anak-anak kita. So when they are old, Supaya kalau mereka dewasa, they will not depart from the truth. mereka tidak akan meninggalkan kebenaran Allah. Thank you so much. I think I've gone too long already. Okay. Thank you. Sudah terlalu panjang dan melewati batas. Dia berusaha untuk kalau kasih 40 ya 40 gitu loh. Ya supaya kita nggak kasihan. That's it. Thank you, God bless you. Terima kasih sudah Tuhan memberkati.